Jadi corona ini dimulai pertama kali dari Wuhan di China pada bulan Desember tahun 2019 ke 2 Maret 2020 yang dimulai dari 2 masyarakat Depok. Penyebaran corona sendiri ini pun dapat dibilang cukup cepat di dunia maupun di Indonesia. Pada tanggal 3 April 2020 kemarin dicatatkan sudah ada 1 juta kasus di seluruh dunia, dan pada tanggal 11 April sudah mencapai 1.700.000 kasus di dunia, yang jika dihitung sudah mencapai 700.000 kasus dalam waktu kurang lebih dari 10 hari. Dan di Indonesia sendiri kasus corona ini per tanggal 13 April itu baru menyentuh 4.500 kasus. Sedangkan pada tanggal 3 Mei 2020 ini sudah menyentuh hampir 11.000 kasus, yaitu 10.803 kasus. Menjadi 2 kali lipat jumlah kasusnya, dan 50% dari kasus-kasus itu semua berasal dari Jakarta. Tapi jangan khawatir karena corona ini masih bisa dicegah. Dan pencegahannya itu dapat dimulai dari kita sendiri dan pemerintah, yang akan dijelaskan oleh teman saya di video berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan upaya yang sudah dikeluarkan dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus COVID-19. Yang pertama ialah mengeluarkan surat edaran ke Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan juga Balai Teknik Kesehatan Lingkungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan juga kewaspadaan. Yang kedua, pemerintah Indonesia sudah memasang dan juga menyebar 135 thermal scanner di seluruh bandar udara Indonesia. Ketiga, penumpang di bandar udara Indonesia dipastikan diberikan Health Alert Card dan juga KIE. Apa sih KIE? KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang keempat, kalian tahu gak sih kalau misalnya terdapat kontak dari pemerintah Indonesia yang bisa kita akses perihal COVID-19? Jadi jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kontak tersebut. Nah, selanjutnya kalian tahu juga gak sih kalau misalnya pemerintah Indonesia juga mengerahkan upaya untuk memulangkan warga negara Indonesia dari Provinsi Hubei. Mereka semua telah melewati karantina dengan status sehat dan terbebas dari corona. Yeay! Nah, apalagi ya? Oh, kalian tahu gak sih kalau misalnya Indonesia juga meminimalisir atau ingin memutus rantai dari COVID-19 dengan cara melarang mudik, dan juga yang kedua, menghentikan maskapai penerbangan. Itu dilakukan semenjak 24 April hingga 31 Mei. Jadi kalian semua kalau mau kemana-mana bersabar dulu ya. Nah, jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut, kalian bisa melihatnya di website Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu kemlu.go.id. Nah, sekarang saya akan melanjutkannya ke beberapa tips nih yang bisa kami berikan supaya kalian nggak terkena virus corona ini dan juga mencegah persebaran virus corona ini semakin luas. Nah, kalau tips yang pertama adalah kita harus melakukan social distancing. Jadi kita nggak boleh ketemu sama orang, kita di rumah aja dulu. Kita harus mengurangi pertemuan secara fisik dengan orang-orang sekitar kita. Nah, selanjutnya untuk poin yang nomor 2, kita harus menjaga kebersihan dan integritas diri kita, kebersihan tubuh kita dengan cara cuci tangan, mandi yang bersih. Misalkan kita keluar rumah juga kita harus langsung cepat-cepat cuci tangan atau mandi. Sekarang poin nomor 3, poin nomor 3 itu kita harus makan makanan bernutrisi. Supaya apa? Supaya tubuh kita tuh imunitas tetap kuat. Nah, masalah makan bernutrisi itu gimana sih? Nah, kita tuh harus makan sayur-sayuran, buah-buahan, yang makanan yang berprotein tinggi, jangan indomie terus atau yang berlemak-lemak terus. Sudah diketahui sejak lama bahwa berjemur di bawah sinar matahari pagi dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita, dan akan lebih disarankan jika kita berjemur pada pukul 10 pagi. Karena saat kita berjemur di bawah sinar matahari pagi, kita akan mendapatkan vitamin D3, yang dimana akan dapat menjadi sumber kekebalan tubuh kita. 15 menit saja cukup kok untuk berjemur. Untuk meningkatkan imun tubuh, kita dapat berolahraga secara rutin, yang dimana dapat kita lakukan setidaknya seminggu 3 kali dalam waktu 30 menit. Nah, sebagaimana kita mengonsumsi makanan bergizi, olahraga itu juga berperan penting, berkontribusi untuk kesehatan kita secara umum. Dan tentunya juga untuk sistem imun tubuh kita.